Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Robi. Hari ini Pak Robi akan melanjutkan materi dari pelajaran sosiologi. Yang kemarin itu kita sudah belajar di minggu lalu mengenai modul 2 budaya mudik. Kemarin kita sudah pernah bahas di unit 1, salah satunya di unit 1 ini ada mengenai realitas sosial ya. Sekarang pertemuan selanjutnya kita masih bahas di modul kedua ini, di unit kedua kita lanjut ya. Di unit kedua ini mengenai tentang menguak fakta, menemukan bukti ya. Jadi kalau kalian lihat di sini di unit kedua, di sini dalam unit 2 kita akan mempelajari tentang metode sosiologi secara sederhana. Kita akan mengenai metode dalam sosiologi terkait dengan budaya mudik. Warga belajar akan mencari alasan mengapa orang melakukan imigrasi ke wilayah lain. Dan saat lebaran mereka akan mudik ke daerah asal mereka. Melalui metode sosiologi, warga belajar bisa membuktikan kebenaran dan fenomena budaya mudik ini sebagai suatu yang tetap dilestarikan oleh warga masyarakat di Indonesia. Nah, secara mendalam materi metode penelitian sosial akan dipelajari di modul 5, modul selanjutnya nanti ya. Nah, kita lihat di sini ada fenomena cerita mengenai budaya mudik dan dampak positifnya di Jakarta. Nah, fenomena pulang kampung mudik ya pada saat Idul Fitri telah menjadi peristiwa budaya dari keagamaan ya yang sangat semarak. Menjelang Idul Fitri 1433 Hijriah, menurut Suroyo Alimuso, Dirjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan RI, diprediksi jumlah pemudik mencapai 16 juta jiwa. Besarnya jumlah pemudik yang puncaknya diperkirakan 2-3 hari menjelang Idul Fitri telah menimbulkan permasalahan yang tidak mudah dipecahkan, karena dalam waktu yang hampir bersamaan puluhan juta orang melakukan perjalanan mudik melalui darat dengan kendaraan sepeda motor, mobil, kendaraan umum, atau bus dan kereta api, serta udara dengan pesawat terbang, dan laut dengan kapal laut. Nah, permasalahan yang ditimbulkan dari mudik antara lain: pertama, banyak kecelakaan lalu lintas dari tahun ke tahun. Terus meningkat angka kecelakaan tahun ini H-9 dan H-8. Sabtu 11 bulan 8 dan Minggu 12 bulan 8. Menurut data Kepolisian Republik Indonesia telah meninggal sebanyak 88 orang, dan kecelakaan paling banyak ialah pengendara sepeda motor. Faktor kecelakaan banyak disebabkan oleh faktor manusia, kendaraan, jalan raya, dan cuaca. Walaupun angka kecelakaan tinggi, para pemudik tidak takut dengan bahaya mengancam. Kedua, berulang dan menggadaikan barang demi mendapatkan uang untuk biaya mudik. Ini merupakan permasalahan dan tantangan yang setiap tahun dijalani sebagai pemudik. Demi mudik ke kampung halaman, mereka berulang dan menggadaikan barang. Nah, ketiga, biaya perjalanan meningkat berlipat kali karena semula modal transportasi menaikkan biaya menjelang dan sesudah Lebaran Idul Fitri. Karena itu, para pemudik sebagian besar menggunakan kendaraan sepeda motor walaupun tingkat kecelakaan sangat tinggi dari tahun ke tahun. Nah, ini cerita mengenai budaya mudik dan dampak positifnya Jakarta. Nah, metode di sini ada metodologi sosiologi. Nah, di sini kita lihat langsung ke metode sosiologi menurut Profesor Dr. Surjono Sukanto. Menurut Surjono Sukanto, dalam sosiologi digunakan dua jenis metode melakukan penelitian. Metode tersebut metode kualitatif. Isinya apa? Kualitatif, ada historis,
komparatif, studi kasus, dan metode kuantitatif itu metode kualitatif. Nah, Nah, metode kualitatif yaitu metode yang menggunakan cara kerja menjabarkan hasil penelitian berdasarkan penelitian pemakna terhadap data yang diperoleh. Metode ini digunakan apabila data hasil penelitian tidak dapat diukur dengan angka, atau dengan ukuran-ukuran lainnya bersifat eksak. Nah, apa aja di sini? Ada metode historis. Historis itu metode pengamatan menganalisis peristiwa dalam masa silam untuk merumuskan prinsip-prinsip umum. Nah, metode komparatif itu pengamatan dengan membandingkan antara bermacam-macam masyarakat serta bidang-bidang untuk memperoleh perbedaan dan persamaan sebagai petunjuk tentang perilaku suatu masyarakat Indonesia pada masa lalu dan masa akan datang. Nah, terus yang di bawahnya ada lagi metode studi kasus. Studi kasus itu metode pengamatan tentang suatu keadaan, kelompok, masyarakat setempat, lembaga-lembaga, ataupun individu. Alat-alat yang dipergunakan studi kasus biasanya wawancara atau interview ya kepada narasumber atau tokoh ya. Nah, terus yang kedua daftar pertanyaan dibuat dalam bentuk kuesioner. Nah, yang ketiga partisipan observasi. Nah, ada partisipan, setelah itu kita buat kuesioner, terus di mana pengamat ikut serta dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang diamati. Nah, ini metode kualitatif ya. Biasanya metode kualitatif itu memang berkaitan dengan kita menganalisis suatu kejadian, suatu penelitian, ataupun untuk memperkuat biasanya kita melakukan metode studi kasus, yaitu kita memerlukan wawancara atau narasumber sebagai penguat kita, narasumber yang benar-benar dia mengerti akan penelitian kita ini atau akan yang dijadikan objek dalam penelitian kita ini. Nah, kita lanjut. Nah, sedangkan metode kuantitatif itu metode yang digunakan peneliti dengan mengutamakan bahan-bahan penelitian, keterangan dengan angka-angka sehingga gejala-gejala yang diteliti dapat diukur menggunakan skala, indeks, tabel, dan formula tertentu yang cenderung menggunakan uji statistik. Salah satu cara peneliti dalam metode kuantitatif adalah dengan polling. Contoh metode kuantitatif adalah saat peneliti melakukan penghitungan persentase migrasi di Jakarta. Nah, ini disebut metode kuantitatif. Metode kuantitatif itu memang berkaitan dengan angka ya, istilahnya. Biasanya itu kita melakukan penelitian, membuat daftar pertanyaan ya, seperti kuesioner ya, dan nanti di situ ada skala pembandingnya. Misalnya sangat setuju itu poinnya 5, terus setuju itu poinnya 4. Nah, misalnya ragu-ragu itu poinnya 3, sangat tidak setuju itu poinnya 2, terus setuju poinnya 1, misalnya seperti itu. Biasanya ada 5 skala Likert. Nah, nanti dari masing-masing pertanyaan itu kita membuat kuesioner dengan angka seperti itu, setuju atau tidak dari pertanyaan itu, ataupun sangat setuju ataupun sangat tidak setuju, ataupun tidak setuju ataupun ragu-ragu. Nanti kita memberikan angket kepada masyarakat atau kepada penelitian terhadap kasus atau setiap permasalahan yang kita angkat dalam penelitian tersebut. Jadi sehingga kita menghitung dari angka tersebut. Nah, kira-kira banyak yang setuju atau banyak yang tidak setuju atau banyak yang sangat setuju ataupun sangat tidak setuju ataupun ragu-ragu. Nah, itu metode kuantitatif. Jadi, metode kuantitatif dan metode kualitatif ini memang nanti dipakai ketika kalian juga menghadapi suatu penelitian di dalam suatu perkuliahan. Biasanya ada di ketika kalian ingin membuat skripsi ya. Nah, itu nanti kalian menggunakan metode apa nih, kualitatif atau kuantitatif. Nah, itu.
Nah, di sini ada pendekatan kualitatif, ada metode historis, metode komparatif ya. Nah, terus ada metode historis, komparatif, ada metode case study, ada metode survei lapangan, ada metode logika berpikir. Nah, ini isi dari metode kualitatif. Sedangkan kalau kuantitatif di sini metodenya statistik, ada sosiometri, ada metode polling atau jejak pendapat, dan ada metode sosiologi yang lain yang ada yang mendasarkan dengan cara berpikir induktif dan deduktif. Nah, masing-masing mempunyai uh, cara tertentu ya. Maka dari itu kita ketika membuat karya tulis atau melakukan penelitian, terutama kita mau pakai metodenya apa nih? Kualitatif apa kuantitatif yang cocok untuk kita maupun cocok untuk penelitian kita terhadap judul dari penelitian kita tersebut. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada penugasan. Artikel tentang mengapa orang melakukan emigrasi. Fenomena mudik hanya ada di Indonesia. Yanuar Rizik Yuvanda. Nah, ini penulisnya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, ada gambar ya. Pastinya di sini lagi menjelang atau lagi persiapan atau hamin sebelum lebaran biasanya sudah mulai ramai dengan pemudik ya. Apalagi kalau misalnya tiket-tiket di kereta api ya atau di pesawat. Nah, itu mulai biasanya Hamin 30 tuh sebelum lebaran, sebulan sebelum lebaran atau bahkan 2 bulan sebelumnya kadang sudah membuka tiket untuk bagi para pemudik. Nah, biasanya memang cepat habis nih tiketnya gitu kan ketika menjelang mudik. Nah, ini ada cerita di sini. Nah, nanti kalian baca dari cerita fenomena mudik hanya ada di Indonesia. Nanti setelah kalian membaca artikel di atas, lalu kalian kerjakan soal-soal di bawah ini. Yang pertama, berdasarkan fenomena dari artikel di atas, coba kalian ceritakan fenomena budaya mudik di daerahmu masing-masing saat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Nah, fenomenanya apa aja nih? Budaya mudik di daerahmu ya saat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pasti kalian punya cerita dong, gitu kan. Terus yang kedua, mengapa mereka melakukan aktivitas mudik? Nah, kenapa sih mereka melakukan aktivitas mudik? Berikan alasanmu ya, istilahnya. Kalian pernah ngerasain mudik? Nah, kenapa sih? Coba alasan kamu apa? Kenapa kalian mudik, gitu kan? Terus yang ketiga, apa dampak positif dan negatif dari budaya mudik bagi masyarakat di desamu? Nah, dampak positifnya apa nih dari budaya mudik gitu bagi masyarakat di desamu? Ketika dari Jakarta pulang kampung ya ke kotanya masing-masing, ke daerahnya masing-masing, ya positifnya apa yang di desamu dapat? Terus dan negatifnya pun juga apa? Nah, silakan dari materi unit kedua ini ya untuk tugas mengenai tentang fenomena mudik hanya ada di Indonesia. Silakan kamu kerjakan 3 soal ini. Ya, kamu kerjakan soal ini, nanti kalian tulis jawabannya di buku tulis kalian, lalu kirim ke Pak Robi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.